Shalom. Luar biasa. Kita bersama dengan malaikat surga pagi hari ini akan memuji kebesaran Tuhan. Masih dengan tema yang sama di penghujung tahun ini, bahwa kita mengamini dan meyakini akan adanya janji Tuhan tentang masa depan. Nggak ada yang bisa memprediksi ya Bapak Ibu, masa depan kita itu seperti apa. Tapi yang saya mau katakan bahwa hari ini itu bisa menjadi masa depan untuk masa lalu kita. Atau hari ini bisa menjadi masa lalu untuk masa depan nantinya. Yang kita yakini bersama adalah bahwa semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu adalah mendatangkan kebaikan. Karena itu mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, Pengkhotbah ayatnya yang 11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Pengkhotbah pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah kebahagiaan pada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan serat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandanglah matamu pada, dan ketahuilah bahwa karena segala hal itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi bahwa masa depan itu berbicara tentang, kalau hari ini berarti ini adalah masa depan kita untuk masa lalu kita. Atau masa depan ini adalah masa depan untuk masa lalu kita. Artinya begini, saya tidak pernah menyangka bahwa kalau saya flashback ke belakang, saya tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya saya akan melayani di bidang pendidikan. Sama sekali enggak. Saya ingat sekali kelas 4 SD, saya pernah kalau zaman dulu, guru itu nuliskan enggak Pak di papan whiteboard ya. Kalau zaman dulu itu nulisnya itu di yang hitam itu, papannya hitam, terus nulisnya pakai kapur. Terus menghapusnya itu pakai penghapus yang dari kayak apa sih? Dari kayak kain-kain sisa gitu, perca gitu ya. Saya punya guru kelas 4 ini, beliau sudah almarhum. Tapi saya itu sampai sekarang ingat, di bidang matematika beliau ini sangat tegas. Dan saya di kelas 4 ini perkalian gak hafal-hafal. Gak hafal-hafal perkalian. Jadi kalau kita habis menghapus lalu mencongak ya, kalau mencongak itu kita meleng sedikit gini aja dipikir mencontek gitu ya.
Jadi nanti ini penghapus yang habis dipakai ngapus papan tulis tuh kan, itu bisa dilempar gitu kan, kena ke kita gitu. Kalau enggak dia lewat gitu, kalau kita nengok gitu ditepuk gitu ya, pakai itu. Di situ saya ingat sekali sampai sekarang, saya itu sampai enggak seneng sama matematika. Ampun, kedengaran langkah kakinya kletok-kletok, aduh dia masuk lagi gitu ya. Enggak seneng saya dengan pelajaran matematika itu, pokoknya asal dia lewat tuh kletok, aduh masuk lagi dia gitu. Jadi ibu ini punya sakit mah, jadi kan sering nggak masuk ya karena sakit mah. Jadi kita seneng tuh kalau nggak masuk. Tapi kalau udah kedengaran di koridor tuh kletok sepatunya tuh, aduh masuk nih. Saya tuh selalu sampai dengan matematika itu sampai anti. Tapi waktu sekarang, jadi saya nggak kebayang bahwa nantinya saya akan melayani itu di bidang pendidikan, sama sekali nggak kebayang. Ngebayangin matematika aja kita udah gitu ya. Ternyata sekarang saya harus ngajarin gitu ya. Dari yang saya nggak suka, ternyata justru disitulah Tuhan membentuk saya melalui karakter guru saya ini, bahwa matematika itu menyenangkan sebetulnya. Tapi karena udah di pikiran saya itu susah, sulit gitu ya, akhirnya ya udah kejadian betul-betul menjadi susah dan sulit. Pada akhirnya saya menjadi seorang guru, itu pun bukan berarti bahwa itu sesuatu yang memang sudah saya rancangkan, enggak. Justru keadaan yang sulit di masa kecil saya itulah Tuhan membentuk saya, ternyata nantinya saya akan dijadikan seorang pendidik. Itu pun saya nggak bisa prediksi. Atau mungkin Bapak Ibu yang hadir di tempat ini ataupun yang di rumah, apapun profesi atau apapun yang sedang Anda geluti saat sekarang ini, mungkin kalau kita flashback ke belakang, kayaknya kalau ku ingat-ingat, kok bisa ya gitu ya. Seringkali kan kita merasa gitu, kok bisa ya gitu ya, kok bisa kok ternyata akhirnya seperti ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi untuk mencapai satu masa depan yang penuh dengan pengharapan itu memang intinya adalah kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi memang Tuhan yang menentukan masa depan kita, tetapi ada hal-hal yang harus kita tunjang untuk kita bisa bersinergi bersama dengan Allah untuk mencapai masa depan itu. Nggak mungkin kan, ya udah itu urusan Tuhan, masa depan itu urusan Tuhan, oh udahlah gitu. Nggak bisa seperti itu, tapi ada hal-hal yang memang harus kita lakukan supaya kita bersinergi bersama dengan Allah untuk menciptakan satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Lagi apa sih ini? Liga Dunia ya? Ya, saya nggak pencinta bola. Tapi saya mencintai cerita yang waktu Jepang kalah ya, melawan apa kemarin? Pokoknya itulah. Pokoknya waktu Jepang kalah, betul kan? Jepang. Ya, tapi waktu kalah nih, waktu Jepang kalah, saya bukan pengamat bola, jadi harus hati-hati nih. Jadi waktu Jepang kalah, saya nggak lihat nih kenapa itu kalah dan lain sebagainya, enggak. Tapi di sini ada hal yang sangat menarik yang saya lihat bahwa ada karakter yang baik, gitu ya. Ada satu karakter yang baik yang saya rasa itu tidak akan terjadi hanya latihan 1-2 hari. Tapi ini menjadi pembiasaan. Waktu mereka kalah tidak sepatah kata pun keluar dari bibir mulut semua pemain ataupun pelatih. Mereka hanya mengatakan, pelatihnya hanya bilang terima kasih untuk semua pendukung dan juga untuk penyelenggara. Hanya itu, padahal mereka kalah. Lalu mereka itu punya prinsip begini, bahwa mereka akan meninggalkan lapangan lebih bersih dari sebelum mereka datang. Dalam kekalahan itu, mereka tetap bisa menerapkan sikap hidup yang baik ini. Mereka membersihkan semua ruang ganti itu sedemikian rupa. Gak ada satu kotoran pun yang tertinggal. Sampai handuk yang dipakai mereka itu digulung rapi, disusun. Kamar ganti itu lebih bersih dari waktu mereka datang. Lalu mereka melipat pakai kertas origami bentuk burung yang menandakan bahwa itu bisa mendatangkan keberuntungan di masa yang akan datang menurut mereka. Lalu mereka mengucapkan terima kasih. Lalu pelatihnya ini sejam sesudah kekalahan itu, waktu semua orang sudah pergi, lalu dia membungkuk sedalam-dalamnya di lapangan itu dan dia mengucapkan terima kasih
kepada semua yang ada di situ. Walaupun itu nggak diliput. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sikap atau karakter yang baik yang mereka lakukan itu tidak terjadi karena latihan 1-2 hari terus di briefing terus mereka lakukan, enggak. Tapi ini sudah menjadi pembiasaan sejak dini dari rumah. Karakter yang baik ini tercipta karena apa? Pembiasaan yang baik dari rumah. Sehingga dalam kondisi kekalahan pun mereka tetap bertekad untuk bisa melakukan perbuatan baik itu. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Ayatnya yang pertama mengatakan demikian. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Ini bahasa kiasan, bukan berarti kita melemparkan roti kita ke air, ya kan? Kalau udah dilempar ya udah, gitu ya. Artinya begini Bapak Ibu, ayat ini berbicara tentang segala sesuatu yang kita lakukan hari ini mengandung konsekuensi untuk masa mendatang. Jadi banyak hal yang gak kelihatan tuh hasilnya. Kalau sekarang saudara-saudara punya karakter yang baik dalam pekerjaan dengan kejujuran, orang jujur itu gak langsung kelihatan loh hasilnya dari kejujuran saudara-saudara, bahwa saudara akan langsung berhasil, saudara akan kaya, saudara akan dicintai oleh atasan. Enggak langsung kelihatan. Tapi kalau apa yang kita tabur itu benar dan baik di hadapan Tuhan, percayalah semua itu akan bertumbuh. Bertumbuh itu maka dia akan apa? Kalau tumbuhan kan dia akarnya kuat dulu, ya kan? Lalu batangnya kuat, lalu dia menghasilkan daun, lalu dia menghasilkan yang lain sebagainya. Jadi kalau yang kita tabur adalah sesuatu yang baik tentang kejujuran, hasilnya memang tidak kelihatan sekarang. Tetapi yang kalau kebaikan itu kita terapkan secara terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menjadi kuat dalam kebenaran. Gak langsung kelihatan hasilnya, tapi anak cucu kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar pada hari ini, dalam menabur kita harus selektif, betul ya? Jadi kalau kita menabur kebaikan, kita yakin bahwa masa depan itu akan baik. Kalau kita juga selektif dalam melihat apa yang kita tabur. Entahkah itu kebaikan atau kebencian. Entahkah itu kasih atau perseteruan. Jadi kita harus selektif nih, menabur apa nih di hidup saya. Di bidang apapun Tuhan percayakan, kalau kita selektif memberikan yang baik sesuai dengan firman Tuhan, maka percayalah itu akan bertumbuh. Bukan hanya di hidup kita, tapi sampai pada anak cucu kita. Mereka akan menuai kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini, bahwa apapun yang kita kerjakan sekarang, hasilnya tidak kita lihat sekarang. Tapi percayalah ketika itu kita kerjakan bersama dengan Tuhan, itu berdampak baik. Amin. Kita belajar yang kedua, masa depan cerah bersama dengan Tuhan akan kita capai. Kalau yang kedua, pada ayatnya yang kedua dikatakan demikian. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Ayat yang kedua ini berbicara tentang totalitas. Gak hanya memberikan 100%. Tapi dikatakan di dalam ayat ini adalah, dalam kiasannya adalah kepada 7 bahkan 8 orang. Gak hanya 100% sampai 700% sampai 800% kita kasih secara total. Kalau kita mau mengasihi sesama, kasihlah secara total. Jangan pikir-pikir, jangan-jangan hari ini aku baik sama dia, besok-besok dia ngomongin aku di belakang. Itu belum total. Kita akan memiliki masa depan yang baik kalau kita sudah belajar untuk memberikan secara total dalam mengasihi sesama. Kalau saudara-saudara melayani Tuhan bersama-sama, total kasih secara penuh kepada Tuhan. Jangan kita melayani tetapi pikiran kita masih menghitung-hitung. Coba kalau hari ini aku enggak melayani di gereja, enggak bantu nih. Aku bisa misalnya ngelesin. Kalau aku ngelesin dapatnya sekian.
akhirnya kita berhitung dengan Tuhan. Kita memberi, tapi kita memiliki perhitungan untung dan rugi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memberkati masa depan kita kalau dalam kehidupan kita yang adalah punya Tuhan ini, kita masih memperhitungkan kepada Sang Pemilik hidup. Bukan sesuatu yang mudah kalau kita memberikan secara total kepada Tuhan atau kepada sesama. Kepada orang tua kita, kadang-kadang kita juga masih memperhitungkan. Kalau memberikan, jangankan perhatian lah, kirim WA, ya ngechat orang tua aja kadang-kadang itu bisa teralihkan nih, ya kan? Karena apa? Karena banyak hal yang menyibukkan kita. Padahal kalau kita tahu prioritas kita sebagai seorang anak adalah memperhatikan orang tua, maka apapun kesibukan kita, kita tahu bahwa saya harus menanyakan kabarkah, entahkah kita harus memberikan perhatiankah. Kadang-kadang ulang tahun orang tua kadang kita lupa ya. Padahal orang tua nggak pernah lupa loh, satu-satu anaknya ingat, ya kan? Sampai jam lahirnya semua ingat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang kedua ini berbicara tentang totalitas. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tahu itu sesuai dengan firman dan sesuai dengan maunya Tuhan, maka maksimalkan. Gak hanya 100%, 700 atau 800, bukan masalah angka. Tetapi maksimalkan setiap kesempatan kita. Gak tahu, karena kita gak tahu apa yang akan terjadi di depan. Dikatakan oleh firman Tuhan, entah itu malapetaka. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Sekarang kita bisa berdiri tegak untuk melayani Tuhan. Belum tentu besok kita bisa sehat. Belum tentu besok kaki kita masih bisa melangkah dari satu tempat untuk melayani ke tempat yang lain. Belum tentu mata kita ini masih awas membaca firman Tuhan dan membagikan itu kepada orang lain. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Karena itu setiap kesempatan maksimalkan itu. Kalau saudara-saudara belajarlah sungguh-sungguh. Saya selalu tekankan dengan anak-anak di Saint John. Total belajarnya. Saya selalu mengajak mereka untuk melihat bahwa banyak di luar sana anak-anak yang pengen sekolah. Pengen sekali sekolah. Kalian itu bisa sekolah di tempat pakai AC, ya kan? Pakai segala perlengkapan yang baik, yang memang dipilih oleh orang tua kalian bahwa kalian akan belajar di sini. Tapi kalau di sekolah ini hanya males-malesan, di sekolah belajarnya setengah-setengah, untuk apa? Kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Atau mungkin saudara-saudara dipercayakan Tuhan untuk bekerja di satu pekerjaan, di satu hal yang memang menjadi passion saudara. Maksimalkan setiap kesempatan. Jangan katakan entar, ya gitu ya. Kalau kita kan suka, aduh entar gitu ya. Nanti, suka menunda-nunda. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar hari ini. Tuhan masih kasih kita anugerah kehidupan, masih kita dikasih kesempatan. Maka maksimalkanlah secara penuh untuk mencapai satu masa depan yang penuh pengharapan. Kita melihat sebagai satu kesempatan itu seakan-akan ini adalah kesempatan terakhir, nggak ada lagi besok. Kebayang ya kalau nggak ada lagi besok, makanya kita akan total. Jangan kayak satu istilah, kalau kita sudah masuk ICU baru kita percaya sama Tuhan, mencari Tuhan, ampuni aku begini dan begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita mau mengasihi, kasihlah sungguh-sungguh secara total. Jangan korting-korting, jangan diskon-diskon. Kalau mau melayanilah total, jangan dikorting, didiskon dalam melayani Tuhan. Lakukan secara total perbuatan baikmu. Layanilah dengan segenap hati. Kalau mau belajar, belajarlah sungguh-sungguh. Kalau mau berhasil, berhasillah sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Kalau enggak, lebih baik enggak sama sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar bahwa setiap kesempatan kalau kita gunakan itu secara total, itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa di kedepannya. Dalam hal berlibur nih bersama dengan keluarga, kadang-kadang susah ya. Berlibur ya berlibur. Kadang-kadang berlibur masih mikirin kerjaan. Nah, Daryl pernah protes dengan saya karena kalau saya pulang nanti habis ngajarin Mika Gwen belajar,
saya masih pegang laptop untuk mengerjakan tugas. Lalu dia bilang gini, Bun, bisa nggak kalau pulang ke rumah kerjaannya nggak dibawa? Mungkin dia juga jenuh melihat mamanya terus aja berputar-putar dengan pekerjaan. Dia tahu bahwa saya memang ngajarin adik-adiknya, tapi pasti tidak akan maksimal. Karena saya tahu ada yang harus saya capai, ada yang harus saya selesaikan. Sehingga apa yang kita kerjakan sekarang tidak total. Itu yang Tuhan tidak mau. Kalau misalnya Tuhan kasih kesempatan kita berlibur bersama dengan keluarga, berliburlah bersama dengan mereka. Karena belum tentu besok-besok kita punya kesempatan libur bersama dengan keluarga. Kalau saudara-saudara dipercayakan Tuhan untuk bisa melakukan satu pekerjaan, lakukan secara total, karena belum tentu besok-besok pekerjaan itu masih menjadi bagian kita. Jadi intinya Bapak Ibu, dalam ayat yang kedua ini Tuhan mengajarkan kita kalau mau masa depan kita penuh pengharapan bersama dengan Tuhan, ambillah setiap kesempatan, setiap momen untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa memberikan yang terbaik secara total kepada Tuhan. Nah, itu yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga. Ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Bila awan-awan serat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat yang ketiga dan keempat ini Paul mengajak kita untuk melihat bahwa hidup kita itu enggak menentu. Betul ya Bapak Ibu? Tidak ada satupun dari kita yang bisa memprediksi masa depan saya seperti apa, masa depan keluarga saya seperti apa, masa depan anak-anak seperti apa, masa depan pekerjaan saya seperti apa. Tidak ada satupun kita yang bisa memprediksi. Bapak Ibu, seperti kalau kita lihat mendung ya, kemarin ya hujannya deras, mendung, kadang-kadang kita langsung kalau mau keluar, kita bawa jas hujan, kita bawa payung, karena kita tahu hujan akan turun. Tapi kita nggak bisa memprediksi alam. Langit memang kayaknya mendung, tapi kadang-kadang hujannya nanti malam lah, hujannya besok lah, yang ada kita kegerahan doang. Kita sama sekali nggak bisa memprediksi. Ayat yang ketiga mengajarkan kita bahwa kita tidak pegang kendali atas hidup kita. Kita hanya bisa berencana, dan hanya bisa berencana memikirkan begini, memikirkan begitu. Tetapi langkah-langkah kecilnya itu Tuhan yang menentukan langkahnya. Mau ke kanannya, mau ke kirinya, mau majunya, mau ke belakang, Tuhan yang mengatur. Karena kita tidak bisa memegang kendali atas hidup kita, kita nggak bisa memprediksi. Dan di ayat yang keempat, kita diajari tidak boleh over analisis terhadap hidup kita. Kita nggak bisa berencana, kita bisa berencana sebaik mungkin, tapi percaya Tuhan sepenuhnya dan percaya bahwa keadaan kita dan tanggung jawab yang kita lakukan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Tadi waktu dalam perjalanan saya ngobrol dengan Pak Farel. Lalu beliau mengatakan bahwa ya contohnya banyak di Alkitab tentang hal ini. Jadi kita nggak bisa menganalisa apa yang akan terjadi. Contohnya seperti siapa deh? Daniel. Nah seperti Daniel ya. Keadaan di sekelilingnya seakan-akan begitu mencekam. Keadaan di sekelilingnya seakan-akan membuat dia bisa meninggalkan kepercayaan imannya kepada Tuhan. Waktu dia dipaksa. Tapi kita lihat di sini bahwa keadaan yang sulit itu tidak membuat Daniel meninggalkan imannya kepada Tuhan. Ternyata di tengah-tengah segala sesuatu yang sulit itu, justru Tuhan membuat dia semakin bisa bercahaya. Hidupnya begitu berdampak. Atau banyak lagi tokoh Alkitab yang lain. Dalam seluruh kesulitan hidupnya, Paulus tetap mengabarkan kabar. Dia memang tidak bisa memprediksi ketika saya memberitakan Injil nantinya apakah hidup saya juga akan berakhir karena Injil. Tapi yang dia lakukan adalah yang saya tahu bahwa kesempatan ini saya akan lakukan sepenuhnya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama sekali tidak tahu
prediksi tentang masa depan kita. Tapi sebagai orang percaya kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan janji kepada Bapak Ibu dan saya bahwa kita punya pengharapan dalam masa depan bersama dengan Tuhan. Kalau orang di luar sana masih memprediksi, bertanya kepada kepada penerawang, nanti di tahun 2023 apa yang akan terjadi dengan hidup saya? Di tahun 2023 akan ada resesi itu. Daerah sempat bilang, Bun, udah mulai nih kumpulin gitu kan. Kumpulin apa? Saya bilang kan, ya entahlah ini itu harus disiapkan Bun, karena nanti semua harga akan naik, semua ini. Pokoknya dia udah bilang semua kesulitan itu. Saya cuma bilang sama Tuhan yang sudah membawa kami sekeluarga 1 tahun bersama dengan Tuhan. Masa iya di tahun yang baru nanti Tuhan akan menyia-nyiakan hidup kami? Akan menelantarkan kita semua? Selama kita melakukan 3 hal ini Bapak Ibu, selama kita total dalam memberikan hidup kita kepada Tuhan, dalam konsekuensi apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan kita berubah percaya untuk memegang janji Tuhan. Kita semua punya masa depan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk memahami dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita semua punya masa depan yang cerah, penuh pengharapan bersama dengan Tuhan.